Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membawa menyan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah kekenyangan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Astaghfirullahaladzim. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat, shaimin shaimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqamah, nikmat sehat wal afiat. Maka semoga semua nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, nikmat itu nikmat yang sebenarnya manakala nikmat tersebut bisa membawa kita semakin dekat kepada sang pemberi nikmat. Nikmat akan bernilai pahala, bernilai ibadah manakala nikmat tersebut membuat kita semakin dekat kepada sang pemberi nikmat. Pun sebaliknya Bapak Ibu sekalian, nikmat akan menjadi musibah bagi kita manakala yang seharusnya mendekatkan diri kita kepada Allah justru sebaliknya, wal iyadzubillah, menjauhkan kita dari sang pemberi nikmat. Maka semoga sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah ini menjadi bagian dari ekspresi rasa syukur kita kepada Allah. Amin. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada sosok yang mulia, manusia yang kita cintai, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga sholawat yang kita kirimkan kepada beliau bisa tersampaikan, dan kita berharap semoga beliau berkenan untuk membalas sholawat kita semuanya dengan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan bahkan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga di akhir bulan suci Ramadan ini kita minta, kita mohon kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa memaksimalkan 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ini dengan amal soleh, dengan kebaikan. Amin. Puasanya lancar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Kalau lihat dari lemes-lemesnya cara menjawab, saya percaya sih. Baik, semoga puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, sengaja saya minta ke Ustadz Jaka untuk menyiapkan papan tulis, walaupun bagi saya agak berat. Karena puasa ini, selama puasa saya berusaha untuk tidak banyak bergerak. Karena salah satu kekurangan saya kalau puasa bawaannya lemes Pak. Tapi saya ingin membuktikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan. Bahwa puasa itu bukan alasan untuk tidak semangat beramal soleh. Saya justru curiga kalau ada bapak-bapak dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan bawaannya lemas mulu. Saya curiga itu. Jangan-jangan lemesnya bukan karena puasa, tapi lemesnya karena THR belum turun. Betul pula kata. Ya Allah, janganlah terlalu jujur Pak. Baik, Bapak Ibu, langsung saja untuk mengefisienkan waktu kita sembari berharap keberkahan, keridhaan dari Allah. Mari sama-sama kita membuka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan bahkan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bersyukur kepada Allah minimal
memperbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kata para ulama kita, di antaranya Imam Al-Ghazali, itu merupakan nikmat yang sangat spesial. Nikmat yang sangat spesial yang hanya Allah berikan kepada hamba yang Allah cinta, yang Allah sayang. Maka kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah hingga detik ini bertemu dengan bulan suci Ramadan, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Tentunya bukan cuma sekedar bersyukur, tapi kita perlu membuktikan rasa syukur kita dalam bentuk tindakan dan perbuatan. Nih sebentar lagi rasa-rasanya Ramadan itu, baru kemarin kita menyambut Ramadan Pak dengan penuh sukacita, betul? Saat ini Ramadan sedang bersiap-siap meninggalkan kita. Tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan pergi berlalu. Maka wajar Bapak Ibu sekalian, salah satu di antara ciri orang soleh. Orang soleh itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu perhatikan, orang soleh itu senang dengan musim kebaikan, dan bersedih hati kalau seandainya belum sempat melakukan kebaikan itu. Makanya salah satu di antara ciri orang soleh itu, dia bersedih kalau belum bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan. Maka saya berhusnuzon, insya Allah bapak-bapak di depan saya ini orang soleh semuanya, amin. Kenapa? Karena dari roman-romannya sedih gitu. Tapi nggak tahu ya, sedih karena Ramadan akan pergi berlalu, atau sedih karena belum beli baju baru. Itu beda-beda tipis Pak. Ya Allah, semoga kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan tahun ini, amin. Karena Bapak Ibu sekalian, walaupun Ramadan ini membawa begitu banyak kebaikan, keberkahan bagi kita semua umat manusia, terkhusus bagi orang-orang mukmin, hanya saja bagi mereka yang melalaikan bulan suci Ramadan, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ada ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kata Nabi, raghiba anfu rajulin. Hati-hati kata Nabi. Sungguh terlaknat, sungguh merugi siapa mereka adraka Ramadhana falam yughfarlah. Sudah ketemu dengan bulan suci Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Padahal Bapak Ibu sekalian, sekedar bertemu dengan bulan suci Ramadan, Bapak Ibu belum ngapa-ngapain, baru sekedar menyambut Ramadan dengan hati yang riang gembira, kita langsung diberikan keutamaan oleh Allah berupa apa? Dijauhkan dari siksa api neraka. Tapi ada orang, kata Nabi, sudah ketemu dengan Ramadan, bahkan Ramadan sudah selesai, dosanya pun tidak diampuni oleh Allah. Sebabnya apa Bapak Ibu sekalian? Salah satunya mengabaikan Ramadan. Salah satunya menganggap Ramadan itu seperti bulan-bulan yang lain. Maka mari Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak terlaknat, supaya kita tidak tercela, mari kita bersungguh-sungguh di akhir Ramadan ini, memanfaatkan sisa waktu bulan suci Ramadan yang sangat berharga ini dalam rangka amal soleh, dalam rangka memperbanyak kebaikan, amin. Baik, Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan makan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi hari ini adalah mengagungkan Allah dan apa? Ustaz Jaka? Dan menundukkan ego. Baik. Ini tema yang menarik Bapak Ibu sekalian. Baru kali ini saya dapat ceramah khusus di bulan suci Ramadan, tapi temanya itu kayak tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Tapi nanti kita akan kaitkan insya Allah. Baik, Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan makan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa saya akan coret-coret dan saya berharap Bapak Ibu pagi hari ini bisa mengikuti dengan seksama, terutama bagian coret-coret kita. Dan rasa-rasanya kalau saya lihat, Masya Allah, pagi ini itu kajiannya paling ikhlas insya Allah, amin. Kenapa? Walaupun nggak ada sarapan, tapi Bapak Ibu masih mau untuk duduk bermajelis ilmu. Amin. Ya. Biasanya kalau kajian subuh di luar Ramadan ada sarapan, Pak? Ustaz Jaka ada ya? Alhamdulillah. Kayaknya insya Allah setelah Ramadan ini Ustaz Jaka, bolehlah kita nggak perlu ada sarapan. Insya Allah Bapak Ibu sudah ikhlas. Siap nggak ada sarapan setelah Ramadan Bapak Ibu sekalian? Dari bunyinya nampaknya belum siap. Biarin ada sarapan Ustaz Jaka. Baik, Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan makan Allah Subhanahu wa taala.
Bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat berkah Bapak Ibu sekalian. Maka sudah sepantasnya bagi kita seorang muslim untuk tidak mengabaikan kedudukan bulan suci Ramadan. Karena Ramadan ini sangat spesial. Saking spesialnya ada seorang ulama namanya Imam Mujahid. Siapa Bapak Ibu sekalian? Imam Mujahid. Siapa Imam Mujahid ini? Beliau ini ahli tafsir. Seorang tabi'in, muridnya dari sahabat yang mulia adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi gurunya itu adalah Abdullah bin Abbas. Kata beliau terkait bulan suci Ramadan, beliau ini termasuk ulama yang nggak suka menyebut bulan suci Ramadan dengan langsung menyebut Ramadan. Misalnya bulan Ramadan, itu beliau nggak suka. Kalau ada muridnya yang menyebut begitu, pasti beliau marah. Kenapa? Setelah beliau meneliti semua hadis-hadis Nabi dan mendapatkan rahasia dari Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, ya, karena Sayyidina Abdullah bin Abbas ini masih ponakannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena Nabi dengan bapaknya itu kan sepupuan Bapak Ibu sekalian. Maka Abdullah bin Abbas ini besar di rumahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking berkahnya beliau itu langsung didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Maka wajar beliau menjadi seorang ahli tafsir. Murid yang hebat di antara murid Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, beliau Mujahid. Imam Mujahid ini paling nggak suka kalau ada orang menyebut Ramadan. Itu pasti beliau marah. Kenapa? Setelah beliau merenung, kemudian mendapatkan rahasia dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika ditanya oleh muridnya, wahai tuan guru, kenapa engkau kalau ada murid-murid yang menyebut Ramadan dengan bulan Ramadan saja pasti engkau marah? Kata beliau apa? Saya khawatir nama Ramadan ini min asma'illah. Saya khawatir ini bagian dari nama Allah. Maka di antara adab kita kepada Allah, nggak boleh langsung menyebut Ramadan itu dengan Ramadan saja, maka harus dinisbatkan kepada Syahrullah, ya, bulannya Allah, atau seperti orang Indonesia yang selalu menambah bulan suci Ramadan. Makanya saya heran kalau ada orang yang mengatakan Ramadan Karim, bid'ahnya dari mana? Lah memang bulan suci Ramadan itu bulan yang berkah, bulan suci Ramadan. Maka menisbatkan Karim atau Syahrullah atau bulan suci itu bagian dari penghormatan kita terhadap bulan suci Ramadan. Ya. Jadi ada ilmunya Bapak Ibu sekalian. Makanya di antara warisan para guru-guru kita, kiai-kiai kita yang sampai ke kita, orang Indonesia itu kalau menyebut bulan suci Ramadan pasti dikaitkan dengan bulan suci. Di Arab nggak ada. Ini hebatnya para ulama kita, kiai-kiai kita yang di Nusantara. Karena mereka tahu penghormatan kepada bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu sekalian. Karena Ramadan ini bukan bulan yang sembarangan. Maka kita perlu membedakan sikap kita kepada bulan suci Ramadan. Saking berkahnya bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu belum ngapa-ngapain, belum puasa, belum tarawih, belum baca Quran, baru sekedar menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang riang gembira, langsung diberikan keutamaan oleh Allah, dijauhkan dari siksa api neraka. Bagaimana lagi kalau Bapak Ibu memaksimalkan Ramadan dengan amal soleh, dengan kebaikan. Makanya disebutkan oleh para ulama kita, di antara alasan berkahnya bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan, nanti kita akan sebutkan kaitan antara mengagungkan Allah dengan puasa. Ternyata puasa ini sangat dahsyat Bapak Ibu sekalian. Maka wajarlah kemudian Allah menjadikan puasa ini sebagai sarana untuk mencapai derajat takwa. Satu-satunya ibadah yang langsung menghantarkan Bapak Ibu kepada derajat takwa itu puasa. Nanti kita akan sebut bagian akhir insya Allah. Kenapa Ramadan itu bulan yang berkah Bapak Ibu sekalian? Pertama, kata para ulama kita, alasan kenapa bulan suci Ramadan itu bulan yang berkah, dan juga alasan kenapa Bapak Ibu tidak boleh mengabaikan Ramadan itu, karena pertama,
semua pahala kita, semua pahala ya, amal soleh, kebaikan, pahalanya itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Jadi semua pahala di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Maka Bapak Ibu beramal di bulan suci Ramadan itu beda dengan Bapak Ibu beramal di luar bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan merupakan bulan yang sangat spesial di sisi Allah. Ada seorang ulama Bapak Ibu sekalian namanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau ini Bapak Ibu sekalian punya kitab namanya Lataiful Ma'arif. Di dalam kitab itu beliau menjelaskan Bapak Ibu itu perlu cerdas dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian rasa-rasanya kalau kita bandingkan umur kita umatnya Nabi dengan umur umat-umat terdahulu itu kalah jauh Bapak Ibu sekalian. Sedangkan kita sebagai seorang hamba butuh yang namanya pahala sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat. Betul? Kata beliau Bapak Ibu sekalian, rasa-rasanya kalau dilihat dari umur kita dengan umur umat terdahulu, rasa-rasanya tidak ada satupun kita yang bisa selamat di akhirat. Kenapa? Karena kalau cuma sekedar beribadah secara formal saja, ya nggak cukup umur kita untuk mencapai pahala yang banyak. Kalau umat terdahulu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, umat terdahulu itu umurnya yang paling pendek itu kisaran 300 tahun, 500 tahun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 300, 500 tahun. Ini termasuk umur yang pendek bagi mereka. Makanya wajar kalau di umat terdahulu itu, orang yang umur 100 tahun masih disebut ABG. Bapak-bapak di sini yang paling sepuh berapa umurnya? Berapa Pak? Ada yang 70 di sini. Pak Haji berapa? Berapa? 70 Pak Haji? 70. Masya Allah. Ini kalau beliau ini kalau di umat terdahulu ini masih ABG nih. Masih cabe-cabean. Mohon maaf Pak Haji. Ya Allah. Lihat Bapak Ibu sekalian. Lah umur umat Nabi Muhammad kisaran cuma 60 sampai 70 tahun. Yang melampauinya dikit. Dengan umur singkat ini, apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Lah sholat aja baru kemarin. Ya Allah. Orang kita kan taubat tar aja dah kalau udah tua. Ya. Kan begitu kita. Umur yang singkat ini yang kita harapkan untuk selamat di akhirat, rasa-rasanya nggak bisa. Tapi itulah berkahnya umat Nabi Muhammad Bapak Ibu sekalian. Ini enaknya jadi umat Nabi Muhammad di sini. Bapak Ibu, sekalipun datang yang paling akhir, kita kan ini umat akhir zaman Pak, umat yang datang belakangan. Tapi kalau giliran masuk surga, yang paling duluan Pak, ya, kurang enak apa coba? Datang belakangan, masuk surga yang paling duluan. Makanya Nabi Musa itu rada-rada iri kepada Bapak Ibu sekalian. Muka pas-pasan katanya, datang belakangan. Lah kita kan muka pas-pasan Pak. Kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, Masya Allah, mereka itu gantengnya luar biasa. Hidungnya mancung ke dalam. Lah kita, karena dapat yang sisa-sisa, akhirnya apa? Mancungnya ke dalam, bukan keluar. Ya Allah. Udah yang sisa-sisa datang yang paling akhir, giliran masuk surga yang paling duluan Pak. Ini kayaknya kode untuk ya Allah. Baik, pakai ini saja kan. Syukran saja kan. Baik. Tes 1 2. Kirain tadi udah kode suruh berhenti, baru juga 5:30. Ya. Baik. Ya, Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan murahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibandingkan dengan umat terdahulu Bapak Ibu sekalian, umur kita ini yang paling pendek. Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kita beribadah kepada Allah itu kudu cerdas Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan cuman kerja yang cerdas, ibadah juga harus cerdas. Definisi kerja cerdas itu apa? Yang jelas insya Allah bapak-bapak di depan saya ini paling paham apa itu kerja cerdas. Yang jelas kerja cerdas itu bukan bapak-bapak nggak ngapa-ngapain,
tapi terima gaji. Itu mah bukan kerja cerdas itu namanya makan gaji buta, gabut. Ya. Kerja cerdas itu kita melakukan satu pekerjaan semuanya selesai, gaji kita melebihi dari pekerjaan kita. Itu kerja cerdas namanya. Sama Bapak Ibu sekalian, dalam hal ibadah, Bapak Ibu juga harus cerdas. Dalam artian kita melakukan satu gerakan ibadah, tapi pahalanya bukan satu, dilipat gandakan oleh Allah. Nah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ini cerdas Bapak Ibu sekalian. Setelah beliau meneliti hadis-hadis Nabi, beliau ini kan ahli hadis. Setelah beliau membaca ayat-ayat Al-Quran, sampailah beliau kepada satu kesimpulan, katanya Allah itu unik Bapak Ibu sekalian. Allah berinteraksi dengan hambanya, terutama masalah pahala, itu unik. Uniknya di mana? Ada sebab-sebab tertentu di mana kalau Bapak Ibu beramal, maka pahalanya bukan satu, tapi dilipat gandakan oleh Allah. Mungkin ini dulu Ustaz Jaka, ditenangkan dulu anak-anak kita nih. Ya. Adik-adik yang di atas, tenang ya. Bapak Ibu lagi ngaji di bawah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, nih cerdas dalam beribadah kepada Allah. Kata beliau apa? Jadi kata beliau, ternyata ada sebab-sebab tertentu di mana Allah melipat gandakan pahala. Setidaknya beliau menyimpulkan ada 3 sebab. Bapak Ibu catat. Kalau ketemu dengan 3 sebab ini, pastikan kita beramal di 3 sebab tersebut. Kenapa? Karena pahalanya bukan satu, tapi dilipat gandakan oleh Allah. Sebab Allah melipat gandakan pahala. Allah melipat gandakan pahala. Yang pertama kata beliau, sebab yang pertama adalah syaraful makan. Apa artinya syaraful makan? Kemuliaan tempat. Semakin mulia tempat tersebut di sisi Allah, maka kalau Bapak Ibu beramal di tempat mulia, pahalanya bukan satu, tapi dilipat gandakan oleh Allah. Contoh nih, Bapak Ibu sholat 2 rakaat di Masjid Al-Muhajirin. Masjid kita Al-Muhajirin, benar. Sholat 2 rakaat di Masjid Al-Muhajirin dengan sholat 2 rakaat di tanah suci, entah itu di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah, sama-sama 2 rakaat, kira-kira pahalanya sama apa beda? Kurang kompak Pak, sama apa beda? Bedanya di mana? Kemuliaan tempat. Makanya wajar kita orang Muslim itu, terutama orang Indonesia, punya cita-cita yang sangat kuat untuk pergi ke tanah suci. Kenapa? Karena kalau beribadah di sana, beramal soleh di sana, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Makanya kita berdoa, semoga yang belum berangkat ke tanah suci tahun ini, insya Allah diberangkatkan oleh Allah. Amin. Kalau belum bisa ke tanah suci, ya Allah, minimal ke Tanah Abang beli oleh-oleh haji, ya Allah. Lagi perang Pak, Amerika sama Iran. Soalnya lagi di rudal tuh pangkalan Amerika. Kemarin kena di Riyadh. Jadi pemberangkatan dihentikan dulu untuk sementara waktu. Takut kena rudal Pak. Lagi naik pesawat berniat ihram untuk pergi umroh, ternyata langsung pindah alam. Ya, kan repot. Baik. Ini yang pertama kata beliau, syaraful makan. Yang kedua adalah syarafun lil amil. Tergantung orang yang beramal. Siapa dulu yang beramal ini? Yang kedua adalah kemuliaan orang yang beramal. Orang yang beramal. Dan kemuliaan di sisi Allah tidak pernah diukur dari pencapaian duniawi, pangkat, jabatan, kedudukan. Allah nggak peduli dengan itu semuanya. Yang menyebabkan status Bapak Ibu mulia di sisi Allah itu karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah. Makanya dahsyatnya puasa di sini Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan sebutkan di bagian akhir. Kenapa puasa itu buat Bapak Ibu supaya bertakwa kepada Allah? Salah satunya adalah supaya kalau Bapak Ibu beramal, pahalanya bukan satu, tapi dilipat gandakan oleh Allah. Makanya saya punya keyakinan sesoleh-solehnya bapak-bapak itu tidak bisa melampaui pahalanya para guru, para ustadz, para kiai. Kenapa? Bedanya di sini Pak. Ya.
Orang yang bertakwa kepada Allah. Dan orang yang bertakwa kepada Allah sebagaimana yang Allah saksikan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah itu ya para ulama. Nih. Dan yang ketiga, konteksnya dengan bulan suci Ramadan. Apa itu? Syarafuz zaman, kemuliaan waktu. Catat Bapak Ibu sekalian, ini 3 sebab Allah melipat gandakan pahala. Karena syarafuz zaman, kemuliaan waktu. Semakin waktu tersebut mulia di sisi Allah, maka semakin besar pahala kalau kita beramal di waktu mulia tersebut. Makanya wajar Bapak Ibu sekalian, suatu ketika Nabi itu pernah ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, sedekah terbaik di sisi Allah itu apa? Nih, cerdasnya Nabi ingin mendidik kita Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau ibadah itu juga kudu harus cerdas. Kita juga perlu cari-cari waktu yang mulia. Apa jawab beliau? Beliau tidak menjawab dengan nominal. Kata beliau apa? Afdhalus shadaqati, sebaik-baik sedekah di sisi Allah, as-shadaqatu fi Ramadan, sedekah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, walaupun saya belum menyampaikan hadis ini, tadi saya lihat bapak-bapak sangat antusias bersedekah. Di depan situ ada celengan ya Pak ya. Tadi ada bapak yang masuk, sedekah. Alhamdulillah. Celengan mana? Udah jalan Pak. Ya. Antusias bersedekah. Ya. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian kalau bersedekah nggak perlu harus pakai uang cash, bisa lebih ikhlas pakai apa? Kris. Jadi hari ini bapak-bapak kemana-mana bawa kris Pak, HP-nya. Ya. Ada bapak-bapak yang saya lihat dari depan itu Masya Allah, cekrek. Sedekah Pak? Enggak, foto doang. Ya, enggak apa-apa. Ya. Yang penting niat baik. Bersedekah di bulan suci Ramadan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa sedekah kita di luar bulan suci Ramadan dengan di bulan suci Ramadan, walaupun misalnya nominalnya sama, tapi kenapa pahalanya beda? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kemuliaan waktu. Maka wajar kata Nabi, kok bisa ada orang yang sudah ketemu dengan bulan suci Ramadan, tapi dosanya nggak diampuni oleh Allah. Padahal baru sekedar menyambut Ramadan dengan penuh sukacita, beramal yang sederhana saja di bulan suci Ramadan, kita sudah mendapatkan begitu banyak pahala. Tapi kok bisa ada orang sudah ketemu Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah? Ngapain aja Bapak Ibu sekalian? Maka kita perlu berikhtiar, bertekad, berazam untuk memaksimalkan 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Ramadan itu pasti datang tahun depan, pasti datang lagi. Tapi yang nggak pasti itu kita. Emang Bapak Ibu ada di sini yang sudah dijamin oleh Allah, tenang, nggak usah terlalu semangat ibadah, nanti kamu akan ketemu dengan Ramadan tahun depan. Ada yang sudah dijamin? Bahkan yang ngomong ini pun belum ada jaminan Bapak Ibu sekalian. Maka jangan tergoda dengan tipu daya syaitan yang membisikkan kita, tenang, nanti akan ketemu dengan Ramadan tahun depan. Jangan, ini bisikan syaitan Bapak Ibu sekalian. Ya. Mari kita maksimalkan 10 Ramadan terakhir ini dalam rangka beramal soleh. Ini berkahnya bulan suci Ramadan karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenapa Ramadan itu bulan yang sangat berkah? Ini supaya dalam rangka Bapak Ibu sekalian kita kita perlu memotivasi diri kita supaya semangat lagi dalam rangka beramal soleh di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Selain semua pahala itu dilipat gandakan oleh Allah, alasan yang ketiga kenapa Ramadan itu berkah, alasan yang kedua adalah karena semua amal kita pasti diterima oleh Allah. Pasti diterima oleh Allah Bapak Ibu sekalian. Ini berkahnya Ramadan. Bapak Ibu kalau beramal di luar bulan suci Ramadan itu tergantung ikhlas. Semakin kita ikhlas dalam beramal, semakin besar peluang Allah menerima amal ibadah kita. Tapi di bulan suci Ramadan, khusus di bulan suci Ramadan, Allah nggak peduli
Bapak Ibu sudah benar-benar ikhlas ke, atau belum benar-benar ikhlas, atau baru setengah-setengah ikhlas, Allah gak peduli. Allah terima semua amal kebaikan kita. Sesederhana apapun yang kita lakukan, khusus di bulan suci Ramadan, pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Berkah bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Sekecil apapun kebaikan kita, pasti diterima oleh Allah. Ini berkahnya Ramadan di sini. Dalilnya mana, Buya? Disebutkan di dalam hadis yang sahih. Setelah Nabi mendeskripsikan keberkahan bulan suci Ramadan, apa kata Nabi? Selama bulan suci Ramadan, tuftahu fihi abwabul jannah. Allah membuka semua pintu surga. Lah, kaitannya, korelasi antara dibuka pintu surga dengan Allah menerima amal ibadah kita di mana? Tenang. Mari kita dengarkan penjelasan para ulama kita. Bagaimana mereka menjelaskan hadis ini? Yang pertama, kata para ulama kita, yang dimaksud oleh Nabi bahwa selama bulan suci Ramadan Allah membuka semua pintu surga, artinya ini bahasa kiasan dari apa? Dari ridhonya Allah. Surga ini kan Bapak Ibu sekalian, surga itu adalah simbol dari ridho Allah. Makanya kalau Bapak Ibu ingat satu doa, ada satu doa yang kaitannya dengan surga dan ridho. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Apa yang kita minta dulu Bapak Ibu sekalian? Ridhonya Allah baru surga. Itu berarti surga itu sama dengan ridhonya Allah. Maksud dari hadis itu bahwa Allah membuka semua pintu surga selama bulan suci Ramadan. Artinya Bapak Ibu, Allah ridho kepada Bapak Ibu sekalian. Allah kalau ridho kepada Bapak Ibu sekalian, Allah juga pasti ridho dengan amal soleh kita. Sekecil apapun yang kita lakukan pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Karena diridhoi oleh Allah. Ini kaitannya antara dibukakan pintu surga dengan Allah menerima semua amal kebaikan kita. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, kata para ulama kita, oh enggak, maksud dari hadis Allah membuka semua pintu surga selama Ramadan, itu bahasa kiasan dari gambaran bulan suci Ramadan, bahwa selama bulan suci Ramadan itu kebaikan itu selalu mengalami kemajuan. Kenapa? Karena orang-orang muslim sangat antusias beramal soleh. Makanya saya itu nggak suka nyinyir ke jamaah Bapak Ibu sekalian. Soalnya mohon maaf, ada ustadz itu yang kalau ceramah di bulan suci Ramadan itu selalu nyinyir ke jamaah. Ada bapak-bapak yang nggak pernah kelihatan di masjid, tiba-tiba pas Ramadan jadi rajin. Lah memang waktunya Bapak Ibu sekalian. Lagian yang undang Bapak Ibu memakmurkan masjid kita itu bukan para ustadz, bukan, tapi Allah. Yang mengundang Bapak Ibu semangat beramal soleh di bulan suci Ramadan itu karena Allah. Jadi musimnya biarin. Ini kok ada ustadz, mohon maaf, kerjanya kayak setan, suka nyinyirin jamaah. Padahal satu-satunya bulan yang merubah seorang muslim yang tadinya belum baik menjadi baik hanya bulan suci Ramadan. Kita doakan kalau ada saudara kita yang pas Ramadan jadi rajin, kita doakan semoga istiqomah, bukan dinyinyirin. Makanya satu-satunya bulan yang kebaikan itu selalu mengalami kemajuan itu hanya di bulan suci Ramadan. Saking majunya, tiap malam sof Masjid Al-Muhajirin juga mengalami kemajuan. Akhirnya yang tersisa Pak Imam sama muazzin. Ya Allah, alhamdulillah. Bulan suci Ramadan Pak, bulan musim kebaikan. Orang sangat antusias. Kenapa? Karena imannya itu lagi naik. Iman kalau lagi naik, semangat ibadah luar biasa. Seberat apapun ibadah, iman kalau lagi naik terasa ringan Pak. Saking semangat ibadahnya, muadzin belum datang di Masjid Al-Muhajirin, dia udah duduk di masjid, masya Allah. Jamaah tarawih udah bubar, masih duduk di masjid, masya Allah. Pas ditanya, Pak semangat kali ibadahnya? Enggak juga, soalnya habis berantem sama bini di rumah. Ya mau gimana lagi Pak? Satu-satunya tempat yang terbuka untuk kita masjid. Ya Allah. Itu iman kalau lagi naik semangat ibadah naik juga. Iman kalau lagi naik, masya Allah, rindu dengan sholat. Sebagaimana Nabi itu sangat rindu. Nunggu dari maghrib ke isya itu berasa lama. Alhamdulillah agak mirip dengan bapak-bapak sekalian. Masih waktu zuhur, udah rindu dengan azab maghrib. Masya Allah. Apakah ini tanda iman lagi naik?
Berkah bulan suci Ramadan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kenapa bulan suci Ramadan itu berkah? Karena ibadah puasa. Karena apa? Ibadah puasa. Dan berkahnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Puasa kita itu sangat berbeda dengan puasa umat terdahulu. Kalau umat terdahulu, puasanya mereka sahur itu include dengan buka. Dalam artian waktu berbuka mereka ya di waktu sahur. Kalau sudah berpuasa setelah malam hari, itu mereka tidak boleh berhubungan suami istri. Adapun puasanya umat Nabi Muhammad, kita berpuasa dari setelah fajar, sholat subuh sampai maghrib doang Bapak Ibu sekalian. Itu kalau dihitung ya minimal 13 jam lah. Ini puasa umatnya Nabi Muhammad, ringan Bapak Ibu sekalian. Itu pun kalau sudah di malam hari, kita masih boleh untuk berhubungan suami istri. Kalau umat terdahulu nggak boleh. Ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, berkah jadi umat Nabi Muhammad. Puasanya kita beda. Ini rahasia puasa Bapak Ibu sekalian. Ini hebatnya puasa di sini. Kenapa puasa itu tujuannya adalah takwa? Nih, pernah nggak Bapak Ibu itu puasa kemudian bertanya, merenung, kenapa sih Allah itu memerintahkan kita puasa dan mengaitkan antara puasa dengan takwa? Pernah nggak Bapak Ibu merenung begitu? Jangan sampai kita puasanya cuma ikut-ikutan dari orang tua kita sampai kita. Jangan. Sesekalilah kita naikkan kualitas puasa kita. Jangan sampai puasa kita sudah umur setua ini baru sekedar menahan lapar dan menahan haus. Jangan Bapak Ibu sekalian. Ini puasanya anak-anak kita, bocil. Puasanya kita itu seharusnya kualitasnya juga naik. Salah satunya apa? Kita merenung, bertafakur. Kenapa sih Allah memerintahkan kita puasa? Ada apa puasa dengan takwa? Ini ada rahasianya Bapak Ibu sekalian. Terkait masalah takwa, kenapa tujuan dari puasa itu adalah takwa? Pertama, karena Bapak Ibu sekalian, Allah pengen Bapak Ibu itu bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Satu-satunya sumber kebahagiaan seorang muslim, seorang mukmin itu takwa Bapak Ibu sekalian. Makanya saya hakul yakin insya Allah bapak-bapak di depan saya ini orang bahagia semuanya, amin. Kenapa? Karena kalau ketawa, kalau senyum itu lepas. Orang kan kalau lagi banyak masalah, kalau bahagia itu ketawanya lepas, plong. Tapi kalau lagi banyak masalah, ya ketawanya itu kayak batuk. Ada yang nyangkut kayak ada yang nyangkut Pak. Ya kalau ketawa lepas, senyum bahagia, insya Allah kita semuanya bahagia. Amin. Kenapa? Karena takwa Bapak Ibu sekalian. Dan ini janji dari Allah di dalam Al-Quran. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang mukmin itu dijamin oleh Allah hidupnya bahagia. Hanya saja mohon maaf Bapak Ibu sekalian, nafsu kita lah yang seringkali membatasi kebahagiaan Allah itu kepada kita. Ini nafsu ini Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa nafsu itu perlu ditundukkan, ego itu perlu ditundukkan. Kenapa? Karena dialah yang membatasi kita, yang menghalangi kita untuk merasakan kebahagiaan dari Allah. Ya. Kalau menurut nafsu kita, bahagia itu punya duit banyak, betul Pak? Betul pula, janganlah begitu. Ya. Kalau begitu orang yang nggak punya duit, yang duit kita dikit-dikit begini nih, berarti nggak bahagia. Ini salahnya ego kita di sini, nafsu kita di sini nih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita perlu belajar dari sekeliling kita. Kita lihat saudara-saudara kita bukan untuk merendahkan para koruptor itu secara personal, tapi kita perlu belajar dari kasus-kasus mereka. Kurang apa koruptor itu Bapak Ibu sekalian dengan kita? Kurang apa? Ya paling kurang ganteng doang sih. Kurang apa coba? Mereka lebih banyak duit dari kita, betul? Apa yang nggak punya mereka Pak? Mobil berderet-deret, motornya luar biasa, istri ada, anak ada, rumah megah, luas, tapi mereka nggak bahagia. Kok bisa? Ini kan paradoks. Katanya orang-orang materialisme itu bilang, oh kalau nggak ada duit kita nggak bahagia. Mereka selalu mengatakan duit itu sebagai sumber kebahagiaan. Nyatanya kita lihat banyak orang yang punya duit tapi juga nggak bahagia. Sumber kebahagiaan kita itu bukan
di materi, Pak. Memang kita butuh, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya nggak munafik, kita butuh duit Bapak Ibu sekalian. Siapa di sini yang nggak butuh duit? Ustadz itu butuh duit. Kalau ada ustadz yang bilang, saya tidak butuh duit, ya, mohon maaf, itu bentuk kesombongan spiritual. Nggak butuh duit, tapi butuh santunan jamaah, ya sama aja. Kita butuh, tapi sebatas wasilah saja, bukan tujuan. Tapi kalau saya, sorry ya, saya nggak butuh amplop Bapak Ibu sekalian. Isinya aja. Ya Allah. Lah mau ngisi bensin Pak, emang pakai Al-Fatihah. Sampai di SPBU, set. Ustadz, mulai dari nol ya. Tenang, nanti kita Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya. Besok-besok di blacklist itu. Jangan sampai ada ustadz itu katanya ya. Bisa bangkrut negara. Kita butuh duit Bapak Ibu sekalian. Siapa sih yang nggak butuh duit? Manusia. Sesuatu yang manusiawi, wajar. Tapi Nabi memberikan kita batasan-batasan. Kalau masalah dunia itu pakai rumus 3S. Nah ini kita belajar dari puasa. Nanti bagian akhir kita jelaskan, insya Allah. Masih ada sisa waktu Ustaz Jaka? Masih berapa menit lagi? 20, Masya Allah. Ya, luar biasa semangatnya ini. Ya. Untung nggak ada bapak-bapak bilang sampai zuhur Bu ya. Oh saya gaspol itu. Baik. Ini puasa, hebatnya puasa di sini Bapak Ibu sekalian. Kenapa puasa itu dikaitkan dengan takwa? Apa rahasia takwa di sini? Terakhir Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sebelumnya saya hapus dulu ya. Biar pas kita jelasin di sini. Ada tisu Ustaz Jaka? Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan kata-kata takwa itu. Ada seorang ulama namanya Imam syukran Ustaz. Dah, Ustaz. Enggak bisa. Agak keras. Masya Allah, syukran Ustaz. Dah. Syukran Ustaz. Dah cukup. Baik. Takwa. Kita tulis pakai bahasa Arab dulu Bapak Ibu sekalian. Takwa. Takwa. Ini hurufnya begini. Kalau kita tulis secara Latin kan jadi begini. Takwa. Baik. Ada seorang ulama namanya Imam Qushairi. Seorang kekasih Allah. Beliau ini hebat. Beliau punya kitab Risalah Qushairiyah. Saya termasuk senang sama beliau ini. Kenapa? Karena beliau suka mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ulama kita dari segi hakikat. Termasuk dalam hal mendudukkan masalah takwa ini. Kata beliau, kalau Bapak Ibu perhatikan, takwa ini saking hebatnya takwa. Dari susunan hurufnya pun ada rahasianya. Ya. Ini hebatnya takwa itu luar biasa. Baik, mari kita bedah Bapak Ibu sekalian. Apa huruf pertama dari takwa itu? Ta maftuha. Kita hitung dulu huruf takwa itu. Ta, Qaf, Waw, Iya. Ada berapa huruf? 4. Ta, Qaf, Waw, Iya. Dan ini semua Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan puasa. Puasa itu mendidik Bapak Ibu supaya jadi semua ini jadi rahasia di balik huruf ini. Jadi puasa itu bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus, tapi dia mendidik kita, mentarbiyah kita. Makanya para guru-guru kita, kiai-kiai kita itu sering mengaitkan bulan suci Ramadan itu dengan bulan tarbiyah. Apa artinya tarbiyah? Pendidikan. Siapa yang mendidik kita? Puasa itu sendiri. Siapa yang mendidik kita? Allah sendiri. Dari puasa yang kita jalani, pasti akan membentuk 4 huruf ini. Ini Bapak Ibu harus catat nih, karena saya cuma menyampaikan di sini pagi hari ini. Insya Allah besok di tempat lain. Catat Bapak Ibu sekalian. Apa makna di balik huruf ta itu? Kata beliau, ta ini kaitannya dengan tawadu. Orang yang berpuasa, sekalipun dia hidup di keluarga yang
mapan, kaya, tapi kalau dia rajin puasa, mohon maaf, biasanya orang kalau nggak pernah hidup susah, itu pasti sombong. Kalau dia nggak pernah hidup susah ya, itu sombong, ada kesombongan di dalam hatinya. Hikmah di balik puasa, supaya apa? Sekalipun nanti Bapak Ibu kaya raya misalnya, kalau Bapak Ibu rajin puasa, pasti puasa ini akan membentuk ketawaduan kita. Tawadu, apa artinya tawadu Bapak Ibu sekalian? Rendah hati. Rendah hati baik kepada Allah maupun kepada sesama umat manusia, terkhusus kepada sesama muslim. Makanya orang yang berpuasa itu, coba lihat Bapak Ibu sekalian, pasti rendah hati. Dia nggak sombong. Kenapa? Puasa itu menyingkap kelemahan diri kita. Apa yang kita sombongkan Bapak Ibu sekalian? Nggak makan, nggak minum selama 13 jam aja, lemas. Terus apa yang kita sombongkan? Itu artinya kita masih bergantung kepada yang lain. Yang berhak sombong itu hanya Allah. Yang boleh sombong itu bukan bapak-bapak, tapi Allah. Sedangkan kita makhluk yang diciptakan masih bergantung kepada yang lain. Maka kalau ada bapak-bapak yang selama Ramadan sudah puasa dari awal sampai akhir, tapi tidak menumbuhkan ketawaduan di dalam hatinya, berarti mohon maaf, puasa kita nol. Kam min shaim, kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kalau ada bapak-bapak di sini masih ada kesombongan di dalam hatinya, mumpung masih puasa Pak, mari kita belajar untuk tawadu baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Makanya salah satu hikmah di balik puasa, supaya Bapak Ibu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang nggak berpunya. Kita syukur Bapak Ibu sekalian, puasa itu kan pilihan. Dalam artian Bapak Ibu masih sahur, betul? Buka masih ada, betul? Tapi kalau saudara-saudara kita, mereka berpuasa karena keadaan. Bulan suci Ramadan dengan bukan bulan suci Ramadan sama saja Pak, mereka nggak ada makanan. Maka di sini salah satu hikmah puasa, Allah ingin mendidik kita supaya rendah hati, baik kepada sesama manusia, lebih-lebih lagi kepada Allah. Jangan sampai kita baik kepada manusia, durhaka kepada sang pencipta. Ini belum baik. Jangan sampai Bapak Ibu hanya baik kepada Allah, tapi tidak baik kepada sesama manusia. Ini belum baik, ini belum soleh, ini belum bertakwa. Maka takwa itu harus mencakup dua dimensi ini, hablum minallah dan juga hablun minannas. Makanya puasa, mohon maaf, kalau ada orang puasa tapi nggak mau sholat 5 waktu, nol puasanya. Berarti nggak tercapai. Ada orang rajin sedekah tapi nggak mau sujud kepada Allah, nol. Maka harus terpenuhi dua ini, hablum minallah dan juga hablun minannas. Hebatnya puasa di sini Pak, langsung memaksa bapak-bapak untuk tawadu kepada Allah, kepada sesama manusia. Kalau puasanya berhasil, kalau puasanya sukses, semoga puasa kita bisa memberikan makna dalam hidup kita, amin. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, terkait rahasia huruf Qaf. Apa rahasia huruf Qaf yang menjadi tujuan dari puasa itu sendiri? Adalah qanaah. Apa Bapak Ibu sekalian? Qanaah. Apa artinya qanaah? Merasa cukup dengan pemberian Allah, bersyukur dengan nikmat Allah, tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Itu namanya qanaah. Orang yang berpuasa itu langsung dididik oleh Allah untuk menjadi pribadi yang qanaah. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau masalah dunia, nafsu kita nggak akan pernah selesai. Emang Bapak Ibu kira kalau Bapak Ibu sudah punya gunung emas, emang udah cukup? Kalau pakai nafsu, kalau pakai ego, emang akan cukup? Nggak akan selesai. Kita perlu belajar dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Lau anna libni Adam wadiyan min zahab, ahabba an yakuna wadiyani, walan yamla fahu illa turab.
Manusia itu, Nabi menjelaskan karakter manusiawi kita. Kata beliau apa? Manusia itu kalau sudah dikasih oleh Allah satu gunung emas, apakah cukup? Nggak akan cukup, Pak. Dia akan cari lagi yang satu. Ya. Kalau udah dapat dua, emang cukup? Dia akan cari tiga. Ya. Sampai mulutnya ini tertimbun sama tanah. Maksudnya sampai kita mati, baru selesai hasrat duniawi kita, Pak. Makanya hasrat duniawi ini perlu dikontrol. Kalau nggak percaya, ya kita lihat aja. Ada bapak-bapak yang udah menikah, pengen kawin lagi, betul Pak? Nggak bilang betul aja karena ada bininya hadir di belakang. Coba kalau nggak ada bininya, betul Pak Ustadz. Ya Allah. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Ingin mendudukkan nafsia kita, ego kita. Ego kita ini nggak akan pernah selesai dengan duniawi. Terus caranya apa? Qanaah. Kita perlu belajar untuk senantiasa bersyukur dengan pemberian Allah. Mau sampai kapan lagi kita mengejar dunia Bapak Ibu sekalian? Bukan berarti kita nggak butuh dunia, kita butuh dunia. Tapi Bapak Ibu perlu pakai rumus qanaah. Apa rumus qanaah? Kalau terhadap dunia, dari hadis yang kita sampaikan tadi, maka Bapak Ibu rumus dalam hal mencari dunia itu pakai 3S Pak. 3S, 3 apa? S, bukan S3 ya, 3S. Ya. Apa itu S yang pertama? Secukupnya. S yang kedua, sewajarnya. Dan S yang ketiga, sebutuhnya. Kita ulang sama-sama. S yang pertama apa? Siapa? Ini karena nggak dicatat jadi lupa nih. S yang pertama adalah secukupnya. S yang kedua, sewajarnya. Dan S yang ketiga, sebutuhnya. Ini semuanya adalah qanaah. Ini qanaah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita terlalu sibuk mengejar dunia, kapan kita punya waktu untuk beribadah kepada Allah? Ramadan ini sengaja Allah buat, Allah berikan kepada kita untuk supaya kita itu jeda, istirahat sebentar dulu untuk fokus kepada akhirat kita. Nih, qanaah yang ketiga. Wow. Apa artinya wow? Wow itu adalah waro. Apa? Waro, berhati-hati. Ya. Itu waro. Makanya orang yang berpuasa, coba Bapak Ibu sekalian perhatikan. Orang yang berpuasa itu waro. Kenapa? Karena dia merasa senantiasa dipandang oleh Allah. Orang yang berpuasa itu senantiasa dilihat oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, penampilan orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa, bedanya di mana? Emang ada bedanya? Nggak ada. Kalau yang paling lemes, ya, kayaknya Masya Allah, mantap puasanya. Dari mana Ustaz? Dari mana Pak tahu? Itu lemes dia. Ya, jalannya aja udah lemes kali. Ya Allah, itu mah bukan puasa, kurang gizi. Ya Allah. Ustaz, puasanya mantap. Kenapa? Meludah terus Pak. Nggak ada bedanya. Bahkan mohon maaf, Bapak Ibu bisa berpura-pura untuk berpuasa, betul? Bisa, nggak ada yang lihat. Setelah ini, ya, misalnya Bapak Ibu di dalam ruangan, minum bentar, makan bentar, habis itu dilap bibirnya. Ya. Nggak ada yang tahu. Tapi kenapa Bapak Ibu tetap berpuasa, sekalipun tidak ada yang melihat? Karena waro. Kita hati-hati, kita sadar bahwa Allah senantiasa melihat kita. Bahkan pada saat bapak-bapak berkumur tadi wudhu, kumur berapa kali tadi Pak? 3 kali. Set. Yang keluar berapa kali? 3. Kalau ada bapak-bapak kumur 3 kali, keluar 2 kali, bahaya. Perlu ditanyakan, satunya kemana? Bahaya Pak. Kenapa Bapak Ibu tidak melakukan itu? Karena kita sadar Allah senantiasa melihat kita. Dan yang terakhir, yaitu artinya yakin. Apa Bapak Ibu sekalian? Yakin. Puasa mengajarkan, mendidik kita untuk senantiasa yakin kepada Allah. Orang yang berpuasa itu yakinnya mantap kepada Allah. Kita tahu sesulit apapun hidup ini, sesulit apapun puasa yang kita jalani, pasti akan datang waktu berbuka.
Makanya kata Nabi apa? Lis-shaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, bahagia pada saat berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan pada saat nanti kita bertemu dengan Allah. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau berbuka itu saat-saat yang paling bahagia, Masya Allah. Ya. Bapak-bapak bahagia juga pada saat sebelum berbuka. Bahagia, tapi nggak tahu ya bahagia karena sudah menyempurnakan puasa atau bahagia sesaat lagi bisa ngudut, saya nggak tahu tuh. Ya Allah, alhamdulillah. Puasa memantapkan yakin kita kepada Allah bahwa satu-satunya tempat kita bergantung itu hanyalah Allah. Nih rahasia puasa yang dimana berkaitan dengan mengagungkan Allah dan merendahkan ego kita. Semoga Bapak Ibu sekalian dari kajian yang singkat ini bisa membekas dalam hidup kita, bisa kita maknai serta kita amalkan dalam hidup kita. Mumpung Ramadan masih tersisa beberapa hari lagi, mari kita semangat beramal Bapak Ibu sekalian. Kita manfaatkan detik-detik terakhir bulan suci Ramadan ini, karena kesuksesan dari ibadah itu bukan semangat di awal, bukan. Kalau semangat di awal mah semua orang bisa. Bahkan ada orang yang, mohon maaf, semangatnya itu 3 hari pertama, 3 hari pertengahan, sama 3 hari terakhir. Dan biasanya yang begini paling semangat beli baju barunya. Kalau memulai semua orang bisa, tapi yang bertahan sampai selesai hanya orang-orang yang sedikit. Makanya yang tersisa di masjid kita ini insya Allah pemain inti semuanya. Amin. Kenapa? Karena yang lain sudah cedera dengan takjil, cedera dengan diskon di mall. Jadi pindah iktikafnya pindah di mall, Pak. Ya Allah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang keliru yang salah datang dari keterbatasan ilmu saya, dan saya mohon ampun kepada Allah. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kita persilahkan, tafadhol. Cukup ya Bapak Ibu sekalian? Oh ada, silakan Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah itu kadang-kadang diberikan pada langsung pada orang yang membutuhkan. Sedangkan ada juga yang sedekah itu diberikan melalui lembaga. Padahal niat kita adalah bulan Ramadan yang namun kadang-kadang kalau dalam lembaga itu akan diberikan pada orang yang membutuhkan. Pertanyaannya, kapan amalan itu diterima oleh Allah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait distribusi sedekah. Sedekah ini lebih umum dari zakat Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan kita boleh bersedekah ini secara fikihnya, boleh bersedekah kepada orang kaya. Ini sedekah loh ya. Sedekah. Tapi secara moral, secara etis, tentu sedekah kita supaya kan lebih bermanfaat. Ibadah itu dikatakan bermanfaat dalam artian nanti akan berefek kepada pahala kita dan juga akan membawa kebaikan bagi kita ketika kebaikan atau sedekah yang kita lakukan cukup saja terpenuhi dua. Yang pertama ada nilai manfaatnya dan ada nilai kebaikannya. Kadang sesuatu itu bermanfaat tapi belum tentu membawa kebaikan. Contoh tadi sedekah kepada orang kaya, manfaat kepada kita doang tapi belum tentu membawa kebaikan bagi si yang kaya. Makanya saling memberikan hadiah itu juga masuk kategori sedekah. Karena sedekah ini paling umum. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kata Nabi apa? Wa antalqa akhaka biwajihin tolkin. Senyum kepada saudaramu itu juga sedekah. Makanya saya berhusnuzon, insya Allah bapak-bapak di depan saya ini ahli sedekah. Amin. Kenapa? Karena pas celengan lewat senyum doang dia. Masya Allah. Set. Ya Allah. Bukan begitu juga Pak. Maksudnya senyum di hadapan saudaranya. Itu juga sedekah. Makanya sedekah itu lebih umum Pak. Nah, kita kan pengen bahwa kebaikan kita itu bukan cuma bermanfaat, tapi juga membawa kebaikan. Nah, sedekah supaya bermanfaat dan membawa kebaikan, kita bersedekah kepada yang membutuhkan. Sedekah ini lebih umum, makanya kita dianjurkan oleh para ulama kita
boleh milih-milih orang yang berhak menerima sedekah kita. Mohon maaf, saya termasuk yang kalau bersedekah itu juga suka milih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya nggak suka ngasih kalau ada anak muda masih sehat, masih kuat dan masih ngerokok dia. Ya, saya nggak suka ngasih dia sedekah. Contoh, mohon maaf, ini nggak perlu ditiru, tapi terserah Bapak Ibu bisa juga mengamalkan. Saya mengikut termasuk dalam hal sedekah itu memilih pendapat ulama yang supaya sedekah kita itu bermanfaat dan membawa kebaikan. Saya itu kalau lihat ada, mohon maaf, anak muda yang suka ngecat badannya manusia silver. Ya. Mohon maaf, yang suka minta-minta di lampu merah, masih sehat Pak, masih kuat. Buktinya dia masih ngerokok. Bahkan mohon maaf, lagi bulan suci Ramadan pun dia tanpa rasa malu ngerokok. Saya nggak mau masih yang begini. Kenapa? Ya kita nggak ada jaminan kalau duit kita kasih ke dia pakai apa? Nah, ngerokok. Itu Bapak tahu. Kenapa masih sedekah? Ya. Bisa jadi dia beli untuk rokok atau na'udzubillah. Bahkan mungkin dia pakai untuk bermaksiat kepada Allah. Nggak ada jaminan Pak. Makanya kalau Bapak Ibu mau sedekah, mendingan ngasih ke saudara kita, mohon maaf, yang bawa gerobak, yang ada bininya, istrinya di situ, itu lebih bermanfaat. Kalaupun mau sedekah, yang lebih bermanfaat, kasih makanan. Makanya saya kalau misalnya lagi kajian subuh begini, di bulan suci Ramadan, biasanya Ustadz itu sering dikasih berkat. Betul saja kayak. Semoga saya diundang lagi di sini, di luar bulan suci Ramadan, dikasih berkat. Itu kadang kan suka lebih Pak. Satu saya sama bini di rumah mah cukup. Dikasih 2, Buya ini berkah. Gitu. Saya bawa, pas saya lihat ada saudara kita yang saya kasih 1. Lebih bermanfaat dan lebih membawa kebaikan. Orang yang seperti itu sedang berjuang Bapak Ibu sekalian. Ya. Mending kasih yang begitu daripada kasih ke anak muda tadi yang masih sehat, buktinya masih ngerokok. Ya. Malas aja kerja, minta-minta, masih sehat Pak, minta-minta. Nah, ini maksudnya. Jadi sedekah itu boleh milih Pak. Ya. Sedekah kepada siapa? Termasuk saya bilang, sedekah itu lebih umum daripada zakat. Kita boleh bersedekah kepada guru kita yang lebih kaya dari kita. Karena sebaik-baik sedekah itu kepada orang yang bertakwa Pak. Kita kalau sedekah, tapi jangan bilang juga sedekah, Buya ini sedekah, ya Allah terlalu rendah kali lah Ustadz menerima sedekah. Jangan, Ustadz ini hadiah. Nah, itu kan lebih enak bahasanya. Ustadz kalau dikasih duit Pak, itu pasti bermanfaat. Sekalipun misalnya dia pakai untuk pribadi, bermanfaat. Dia isi bensin untuk mobilnya, mobil dia pakai untuk transportasi berdakwah, kira-kira bermanfaat nggak? Bermanfaat. Kira-kira membawa kebaikan nggak? Membawa kebaikan untuk umat. Makanya saya kalau ketemu guru saya, itu pasti kasih amplop, walaupun dia lebih kaya dari saya. Kenapa? Karena sedekah kita kepada orang yang bertakwa, itu pahalanya jauh lebih besar. Nah, terkait distribusi, afdolnya gimana? Ya tergantung kondisi Pak. Ya. Kalau memang nyamannya kita misalnya ke yayasan, kalau saya sih Bapak Ibu sekalian, daripada kasih ke yayasan, mendingan sedekah ke masjid yang memang betul-betul nampak kegiatannya. Nggak usah jauh-jauh, ini masjid kita Bapak Ibu sekalian. Ngapain sedekah ke yayasan yang kita nggak tahu kegiatannya apa aja? Lah sedekah di masjid kita, alhamdulillah ada pengajian, betul saja kayak ada pengajian Pak ya, ada pengajian. Itu pun setelah pengajian ada sarapannya dari jamaah untuk jamaah. Balik lagi ke bapak-bapak sekalian, daripada sedekah ke tempat ini masjid kita. Gitu. Ya. Jadi sedekah itu lebih umum daripada zakat. Kalau zakat itu kan harus asnaf tertentu. Jadi kurang lebih seperti itu Pak ya. Insya Allah kalau kita bersedekah kepada orang yang tepat, selain berpahala itu tadi membawa manfaat dan kebaikan. Sedangkan sedekah jariah yang dimana pahalanya akan mengalir, itu kan Bapak Ibu sekalian, kadang kita ada ustadz itu yang membatasi sedekah jariah. Memang betul ada hadis yang menyebutkan secara spesifik sedekah jariah itu cuma 3. Kata Nabi apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a a'maluhu illa min 3. Kalau anak Adam, kita manusia meninggal, terputus semua pahalanya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, aw ilmun yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, kemudian doa anak soleh. Seolah-olah kan terbatas di sini. Padahal
kita harus membaca ini dengan hadis-hadis yang lain. Makanya kata para ulama kita, setelah mereka membaca hadis-hadis terkait pahala jariah, sampailah mereka kepada kesimpulan kriteria dari sedekah jariah itu kalau terpenuhi. Yang pertama, manfaatnya. Jadi sekalipun bukan sedekah sumur misalnya, sekalipun bukan sedekah air misalnya, tapi kalau ada nilai manfaatnya, maka insya Allah itu termasuk sedekah jariah. Dan kedua, ada nilai kebaikannya. Dan semakin banyak orang yang merasakan nilai manfaat dan kebaikannya, maka itu termasuk sedekah jariah. Bersedekah di masjid Bapak Ibu sekalian, walaupun cuma 5.000, 10.000, pahalanya akan terus mengalir kepada kita selama masjid kita masih ada kegiatan bermanfaatnya. Nah, itu kriteria dari sedekah jariah. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup Bapak Ibu sekalian ya, karena ini udah 6:30. Ya, saya juga agak jauh ke Depok Sawangan. Ya, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Al-Fatihah ini untuk diri kita, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita yang senantiasa membimbing kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, terkhusus kita niatkan kepada seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin beserta pengurus dan juga kepada para donatur yang senantiasa menginfakkan sebahagian hartanya untuk kegiatan masjid kita. Semoga Allah membalas kebaikannya, melipat gandakan pahalanya. Dan kita niatkan yang sedang sakit, semoga dengan Al-Fatihah ini Allah angkat sakitnya, Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya. Yang sedang banyak urusan, Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan urusannya, Allah kabulkan semua niat hajat baiknya. Dan yang sedang Allah uji dengan kesempitan harta, semoga dengan Al-Fatihah ini Allah lapangkan harta rezekinya fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sehat selalu Bapak Ibu sekalian, panjang umur. Insya Allah kita ketemu di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Dan kalau berkenan Bapak-Bapak sekalian, setelah ini kita dokumentasi, ambil foto, karena mungkin setelah Ramadan kita nggak ketemu lagi. Ya insya Allah kita silaturahim, tapi ini sebagai bentuk dokumentasi aja. Boleh Bapak-Bapak sekalian? Baik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.